Halo Suesemen, ciao An. Berjumpa lagi bersama Lause. Nah, di video pembelajaran kita hari ini kita masuk ke tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, seperti biasa Suesemen, sebelum kita masuk ke pendalaman materi, Lause akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, kita simak ya. Tujuan pembelajaran 1, muatan IPS, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Muatan bahasa Indonesia, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Muatan IPA, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda cair dan gas. Nah, baiklah Suesemen, langsung saja kita ke pendalaman materi. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudra, yaitu A. Mencapai kejayaan atau glory, B. Memiliki kekayaan atau gold, C. Menyebarkan agama atau gospel, dan D. Mencari rempah-rempah. 1. Penjajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Terus, akibatnya Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Kedua, penjajahan Belanda. Nah, pada penjajahan Belanda, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Belanda membentuk Verenigde Oud-Indische Compagnie atau VOC. J.P. Chon menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tahun 1799. Nah, baiklah Suesemen, kita langsung ke Ayo Berlatih halaman 86. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, lengkapilah kronologis masa penjajahan bangsa asing di Indonesia. Nah, di sini terdapat jawabannya, yaitu pada tahun 1511 Portugis menaklukkan Malaka.
Lanjut, pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dan kerajaan Tidore. Nah, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. Dan pada tahun 1596 dan 1598, Belanda pertama kali datang ke Banten, Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Belanda kembali datang ke Banten dengan tujuan perdagangan 1596. Kita lanjut, pada tahun 1602, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC di Banten yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Dan yang terakhir, pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan. Nah, teman-teman, ini jawaban nomor 1 ya. Soal nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian A, pertanyaannya, tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Setelah itu Belanda mengubah tujuannya untuk menjajah bangsa Indonesia. Menurutmu, apa saja yang menjadi faktor penyebab berubahnya tujuan Belanda tersebut? Nah, jawabannya yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah dan tujuan utamanya adalah menjelajah samudra untuk mencapai kejayaan atau glory dan memiliki kekayaan atau gold serta menyebarkan agama atau gospel. Bagian B, pertanyaannya yaitu komoditas apa yang menjadi tujuan utama bangsa asing datang ke Indonesia? Jawabannya yaitu rempah-rempah. Selanjutnya yang C, mengapa komoditas tersebut sangat dicari oleh bangsa Eropa? Nah, jawabannya karena cengkih di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga tinggi. Nah, teman-teman, berikut adalah kunci jawabannya ya. Nah, seperti biasa, jawabannya langsung ditulis, soal tidak perlu ditulis. Dan jangan lupa judul muatan itu ditulis ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Baiklah, teman-teman, sekarang kita ke Ayo Berlatih Muatan Bahasa Indonesia, halaman 87. Ayo kerjakan tugas berikut, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, Lasa akan bacakan seperti biasa di video pembelajaran sebelumnya. Lasa akan bacakan teksnya. Kalian boleh simak dan kalian boleh ikut bersama Lasa membacakan bersama-sama ya. Baiklah, Lasa akan bacakan. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia.
Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Akhirnya terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi di Maluku pun semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nah, maksudnya teks yang sudah Lause bacakan sebelumnya. Soal yang pertama, mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? Jawabannya, karena teks tersebut berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Soal yang kedua, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Soal nomor 3, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Jawabannya, melakukan perdagangan rempah-rempah. Soal nomor 4, mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol? Jawabannya, karena Maluku pada saat itu sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Dan soal nomor 5, bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Jawabannya, kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Nah, segmen ini adalah jawabannya. Nah, seperti biasa, tulis kunci jawabannya langsung di buku tulis. Soal tidak perlu ditulis. Berulang-ulang kali Lause jelaskan ya. Soal tidak perlu ditulis, langsung saja kunci jawabannya. Dan jangan lupa tulis halaman ayo berlatihnya muatan apa. Nah, baiklah segmen, kita tinggalkan muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih ke muatan IPA. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Nah, kalian perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut. Nah, ada tabel wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Nah, ada ciri-ciri wujud benda padat, yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Selanjutnya, zat penyusunnya sangat rapat. Nah, dan gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Dan wujud benda cair, ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Terus mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan menekan ke segala arah. Selanjutnya dapat meresap melalui celah-celah kecil.
Nah, sedangkan ciri-ciri wujud benda gas yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, dan zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, wujud benda padat ada contohnya yaitu pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Sedangkan contoh wujud benda cair yaitu ada air, sirup, susu, dan minyak. Dan wujud benda gas contohnya yaitu oksigen, uap air, aroma, masakan, dan pewangi. Nah, itu adalah sifat-sifat dari ketiga wujud benda ya. Nah, kalian lihat terdapat gelas. Gelas adalah benda padat. Nah, air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Kalian perhatikan, jadi ada benda padat dan ada benda cair. Nah, Swesangman, kita tinggalkan pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, Lasa akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, pada muatan IPS, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Pada muatan IPA, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda pada cair dan gas. Dan pada muatan SBDP, dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Nah, langsung saja kita ke pendalaman materi ya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 pendalaman materi mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, agar lebih mudah memahami informasi penting teks, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, 5W1H ini adalah what, where, when, who, why, dan how. Nah, di sini ada 6 poin. Yang A kita ambil what dulu, apa. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Nah, yang B where, di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Selanjutnya when, yaitu kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Dan D, who, siapa, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Selanjutnya why, yaitu mengapa, yaitu digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Selanjutnya how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, Swesangman itu adalah mengelompokkan informasi-informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, Swesangman, terdapat contoh di sini kata perintahnya. Coba bacalah paragraf berikut. Saya akan bacakan paragrafnya, yaitu bangsa Inggris menjajah Indonesia melalui tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tungtang. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles.
Berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ada 3 poin tabelnya. Ada pernyataan dalam teks. 1. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Jenis informasi berdasarkan kata tanya yaitu ada kapan dan siapa. Nah, dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang kedua yaitu mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tungtang. Nah, jenis informasinya yang berdasarkan teks kata tanya yaitu ada bagaimana. Nah, dari kalimat tersebut kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Nah, dan terakhir ada pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, yaitu jenis informasinya berdasarkan kata tanya yaitu siapa. Nah, dalam kalimat tersebut dijelaskan nama tokoh yang memimpin pemerintahan Inggris saat menguasai Indonesia. Nah, berikut ini adalah informasi yang dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Semoga teman-teman paham ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke Ayo Berlatih Muatan Bahasa Indonesia halaman 90 sampai 91. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, seperti biasanya, Lausa akan bacakan. Jika kalian mau mengikuti Lausa membaca, yuk kita baca sama-sama. Jika ada yang mager atau males, simak aja ya. Nah, Lausa akan bacakan ya. Awal penjajahan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Indonesia. Mereka datang melalui pelabuhan Banten untuk berdagang rempah-rempah. Kedatangan mereka pun disambut oleh rakyat Banten. Sambutan yang hangat dari rakyat Indonesia membuat pasukan Belanda di bawah pimpinan Cornelis semakin suka berdagang di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan didatangkannya 65 kapal dagang Belanda pada tahun 1596 sampai 1601. Pihak Belanda mendatangkan banyak pedagang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli rempah-rempah secara langsung dari petani Indonesia. Namun, sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Mereka bahkan mulai melakukan monopoli terhadap kegiatan perdagangan rempah-rempah Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602, pihak Belanda pun mendirikan VOC atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia. Melalui VOC, mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Petani rempah Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Selain itu, harga rempah yang dijual pun harus sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan oleh VOC. Hal tersebut memang menguntungkan bagi pihak Belanda, tetapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Teks yang tadi ya maksudnya. Nah, soal nomor 1, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H berdasarkan teks di atas. Jawabannya A. Siapa yang mendirikan VOC? B. Apa tujuan Cornelis de Houtman datang ke Indonesia? C. Di daerah mana Cornelis de Houtman datang ke Indonesia? D. Kapan Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Indonesia?
E. Mengapa rempah-rempah hingga sangat dicari oleh bangsa Eropa? Baiklah, soal nomor 2. Tuliskan kembali isi teks narasi di atas ke dalam satu paragraf. Jawabannya, pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama pasukannya mendatangi Banten, Indonesia. Mereka datang melalui pelabuhan Banten untuk berdagang rempah-rempah dengan membelinya secara langsung dari petani Indonesia. Namun, sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC atau sekitar Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia. Melalui VOC, mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Petani rempah Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Hal tersebut memang menguntungkan bagi pihak Belanda, tetapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Baiklah, teman-teman, sekarang kita masuk ke muatan IPA, perubahan wujud benda. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut. Ada membeku, menjadi cair ke padat, menjadi es batu. Selanjutnya mencair, menjadi padat ke cair, dan menjadi es krim yang meleleh. Selanjutnya ada menguap, yaitu cair ke gas dan menjadi air yang mendidih. Nah, ini adalah peristiwa perubahan wujud benda. Sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 91 sampai 92. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, tuliskan bentuk perubahan wujud benda pada peristiwa berikut. Bagian A yaitu lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan meleleh, yaitu dia akan mencair. Selanjutnya B, mentega dipanaskan di atas wajan panas, lalu mentega tersebut berubah wujud menjadi cair. Jadi dia mencair ya. Selanjutnya, baju yang basah lama-kelamaan mengering saat dijemur di bawah sinar matahari. Jadi, perubahan wujud bendanya menjadi menguap. Nah, selanjutnya, carilah agar-agar berubah menjadi kenyal setelah diletakkan di dalam kulkas atau freezer. Nah, perubahan wujudnya menjadi membeku. Selanjutnya, soal nomor 2. Carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa membeku, mencair, dan menguap. Tuliskan pada tabel seperti berikut. Nah, ini tabelnya ya. Ada contoh peristiwa membeku, mencair, dan menguap. Yang ke-1, membeku, yaitu air akan berubah menjadi es jika didinginkan pada suhu tertentu. Selanjutnya yang kedua, agar-agar yang masih cair akan membeku saat mengalami penurunan suhu atau kedinginkan. Selanjutnya yang ketiga, minyak goreng akan berubah menjadi padat saat mengalami penurunan suhu. Selanjutnya yaitu mencair, yaitu gula pasir yang dipanaskan akan mencair. Selanjutnya, es batu yang dibiarkan di udara terbuka akan mencair, dan mentega yang dipanaskan akan mencair. Selanjutnya, menguap. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan menjadi kering karena air menguap. Selanjutnya, air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan pada suhu yang panasnya melebihi suhu didih air. Selanjutnya yang terakhir, bensin lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan terkena udara. Nah, teman-teman, itu jawabannya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3.
Made melakukan percobaan perubahan wujud benda menggunakan alkohol dan lilin. Made menyiapkan alkohol sebanyak 100 ml dan lilin setinggi 20 cm. Made kemudian membakar kedua benda tersebut dan mengamatinya dalam waktu 45 menit. Perhatikan hasil pengamatan Made berikut. Nah, kalian perhatikan menitnya di situ ada 0, menit 15, menit ke 30 dan 45. Nah, alkoholnya ada 100 ml, 90 ml, 60 ml dan 45 ml. Lilinnya 20 cm, 18 cm dan 16 cm dan terakhir 12 cm. Nah, jadi dia setiap menitnya akan berubah ya. Di alkoholnya dia berubah milinya dan lilinnya pun dia akan berubah sentimeternya. Nah, berdasarkan data pengamatan tersebut, jawablah soal-soal berikut. Pada menit ke-45 alkohol berkurang dari 100 ml menjadi 40 ml. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, jawabannya yaitu kenapa dapat terjadi? Karena dia menguap. Selanjutnya yang B, pada menit ke-30 lilin mengalami penyusutan dari 20 menjadi 16 cm. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, karena ia mencair, lilin mencair ya. Nah, yang C, jika api pada lilin dimatikan, perubahan wujud benda apakah yang akan terjadi? Nah, jawabannya dari benda cair menjadi benda padat. Nah, teman-teman, seperti biasa ini jawabannya, soal tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Keduanya tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut interval. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran sebelumnya dan materi-materi belajar kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang diatonis mayor dan diatonis minor. Baiklah, teman-teman, ini adalah tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, perhatikan gambar di samping, kalian lihat gambar di samping. Tangga nada mayor diawali do atau C. Nah, sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1,1,5, 1,1. Perhatikan gambar di samping, kalian lihat ya. Tangga nada minor yaitu diawali do atau sama dengan A. Nah, teman-teman, sekarang kita ke Ayo Berlatih halaman 93, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Jawabannya, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga. Selanjutnya, soal nomor 2, tuliskan perbedaan tangga nada diatonis mayor dan minor. Nah, jawabannya tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5 dengan do atau C. Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1,1,5, 1,1 dengan do sama dengan A. Nah, selanjutnya carilah masing-masing 3 judul lagu wajib bertangga nada diatonis mayor dan minor. Soal nomor 3 ya, maksudnya ya.
Nah, ini jawabannya adalah judul lagu bertangga nada mayor ada Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Sedangkan judul lagu bertangga nada minor ada Gugur Bunga, Syukur, dan Mengheningkan Cipta. Nah, Swesangman berulang-ulang kali di soal Ayo Berlatih ini seperti biasa ya, kalian tinggal tulis jawabannya saja. Soal tidak perlu ditulis. Nah, Lause harap kalian paham ya apa yang sudah Lause jelaskan. Nah, Swesangman tidak terasa sudah di penghujung akhir pembelajaran kita. Nah, Lause harap kalian dapat memahami apa yang sudah Lause jelaskan ya. Nah, pembelajaran ini berulang-ulang kali sama dengan pembelajaran sebelumnya. Tinggal kalian jangan lupa lihat-lihat kembali, belajar kembali materi-materi sebelumnya dan yang sekarang ya. Jika ada yang belum paham dengan apa yang Lause jelaskan tadi, boleh tanyakan ke Lause langsung apa yang belum pahamnya ya. Nah, Lause rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Swesangmen cai cen.